Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat-sehat semua ya. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kemarin kita sudah membahas tentang menentukan persamaan garis lurus. Sekarang kita lanjutkan ke menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Nah, sekarang kita perhatikan ini ada gambar tempat tidur. Nah, di sini ada sisi mendatar 50 cm dan sisi tegaknya 150 cm. Sekarang kalau misalnya ini sisi mendatarnya ditambah, misal menjadi lebih panjang dari 50 cm, maka tangganya ini akan menjadi lebih miring, ya kan? Terus seandainya ini sisi tegaknya kita tambah lagi menjadi lebih tinggi dari 150 cm, maka kemiringannya juga akan berkurang. Nah, jadi kemiringan pada suatu garis lurus itu dipengaruhi oleh panjang sisi tegak dan sisi mendatar, sehingga kemiringan atau yang biasa disebut dengan gradien dirumuskan dengan perubahan panjang sisi tegak per perubahan panjang sisi mendatar. Nah, agar lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya, untuk kemiringan persamaan garis lurus yang melewati titik 0,0. Nah, sekarang perhatikan ini grafik ini ya. Nah, perhatikan di sini persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 2X. Nah, salah satu titik yang dilalui. Jadi untuk menentukan gradien, pertama kali kita harus menentukan salah satu titik yang dilalui. Yang dilalui kan ada banyak. Nah, kita pilih salah satu, yaitu titik 1,2. Di mana titik 1,2? Di sini 1,2 di sini ya. Nah, di sini. Jadi titik yang dilalui ini kita ambil yang paling mendekati mendekati titik pusat atau mendekati 0. Nah, terus di sini kita hitung persamaannya. Ya, gradiennya itu adalah tadi perubahan sisi tegak per sisi mendatar. Jadi ini sisi yang tegaknya kan bertambah 1, 2. Sedangkan sisi mendatarnya berubahnya adalah 1 satuan dari 0. Sehingga gradiennya kita tulis 2/1, artinya adalah 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan. Jadi kemiringannya adalah 2/1. 2/1 adalah 2. Kalau masih bingung, kita lanjutkan ke contoh yang ini. Nah, sekarang gambarnya miring ke kiri. Kalau tadi miring ke kanan, sekarang miring ke kiri. Nah, kita lihat salah satu garis yang dilalui, salah satu titik yang dilalui di sini adalah -1,2. Di sini -1,2 berarti titik yang ini. Nah, kita lihat dia ini dari titik 0 ini berapa satuan? 1 satuan ke kiri. Kalau ke atasnya adalah 2 satuan. Berarti 2 per -1. Kenapa kok ini negatif? Karena ke kiri, ke arah negatif, sehingga kemiringannya adalah 2 per -1 sama dengan -2. Kalau misalkan kita ambil dari sini, dari ini misalnya, ya bisa-bisa saja, tapi kan sangat banyak loh sampai sini. Kalau sampai sini berarti berapa satuan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis dulu 6. Terus ini yang ke kirinya berapa? 1, 2, 3. Karena ke kiri berarti negatif. 6 per -3. 6 per -3 sama dengan -2. Jadi hasilnya itu sama saja. Sehingga untuk memudahkan penghitungan, kita ambil titik yang paling mendekati 0 atau titik yang paling kecil ya. Gradien ini biasa dilambangkan dengan M. Nah, sekarang misalkan ada suatu persamaan garis lurus yang persamaannya kemiringannya atau gradiennya diketahui 3/2 dan dia melalui titik 1,1. Nah, kira-kira gambar garisnya bagaimana?
Nah, kita tahu di sini titiknya 1,1. Kita ambil di sini. 1,1 kan di sini ya, x-nya 1, y-nya 1. Berarti titiknya di sini. Lalu bagaimana? Ini kemiringannya 3/2. Dia positif, berarti kalau positif miringnya ke kanan. Kalau di sini gradiennya adalah 3/2, berarti 3 ke atas, 2 ke samping seperti yang sudah kita pelajari tadi. Jadi kita hitung dari sini 3 ke atas, 1, 2, 3, berarti kira-kira di sini. Terus 2 ke kanan karena dia positif, berarti 1, 2. Berarti dia di sini di titik 3,3. Nah, kita sudah mendapatkan dua titik, maka kita bisa tarik sebuah garis. Kita tarik sebuah garis lurus melalui dua titik yang kita temukan. Nah, sehingga inilah garis yang melalui titik 1,1 dengan kemiringan 3/2. Kemiringannya atau gradiennya adalah 3/2. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke menentukan persamaan garis lurus yang melalui titik x, y. Nah, itu tadi untuk menggambar garis lurusnya. Sekarang bagaimana untuk mengetahui persamaan garis lurusnya? Ya, silakan dibuka buku paket halaman 154. Kemudian perhatikan. Jika ada sebuah garis lurus yang melalui titik 3,4 dengan memiliki gradien atau kemiringannya adalah 2. Nah, caranya adalah kita masukkan ke dalam persamaan y dikurangi y1 sama dengan m dikalikan x dikurangi x1. Untuk memudahkan untuk mengingat, kita bisa gunakan yai makan kaki, nah gitu. Atau kalian bisa menggunakan istilah apa, terserah, yang penting mudah diingat ya. Nah, titik 3,4 ini adalah titik apa? Titik x dan y. M ini adalah gradiennya 2. Sekarang kita masukkan ke sini ya. Karena yang kita cari nanti adalah suatu bentuk persamaan garis lurus. Masih ingat kemarin persamaan garis lurus adalah y sama dengan mx ditambah c dan ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Sehingga kita membutuhkan variabel y dan x. Di sini di persamaan ini yang mengandung variabel y dan x adalah ini ya, y ini dan x ini. Karena itu yang dibutuhkan, berarti kita memasukkan titik x dan y-nya ini ke y1 dan x1 agar nanti y dan x-nya bisa tersisa menjadi persamaan seperti ini. Jadi langsung saja, y-nya karena dibutuhkan untuk membentuk ini, berarti kita tulis ulang, kita tulis tetap y dikurangi y1. Y1-nya adalah ini, 4 ini. 4, nah sama dengan M-nya, gradiennya atau kemiringannya diketahui adalah 2. Kita masukkan 2. Lalu X ini dibutuhkan untuk membentuk persamaan. Sehingga kita tulis tetap X dikurangi X1. X1-nya siapa? Ya titik yang diketahui tadi, yang dilewati tadi, yaitu 3. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, kita operasikan saja. Y dikurangi 4 sama dengan 2 kali X, 2X. 2 kali negatif 3, negatif 6. Lalu kita pindah ruas. Y sama dengan 2X dikurangi 6. 4-nya di sini menjadi positif 4. Sehingga bentuk persamaan garis lurus yang melalui titik 3,4 bergradien 2 adalah Y sama dengan 2X dikurangi 6 tambah 4. Masih bisa disederhanakan ya. 2X negatif 6 tambah 4 adalah negatif 2. Sehingga inilah persamaannya. Paham? Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.